Halo teman-teman, kali ini aku mau ngasih contoh tutorial dikit aja tentang perancangan jaringan. Nah, teman-teman kan ada nih yang namanya router, switch, PC, dan lain sebagainya. Itu pasti teman-teman setelah install ini pasti udah tahu ya. Kalau ini tuh tergantung teman-teman ya pakainya versi berapa. Aku lupa aku pakai versi berapa, tapi ini tampilan untuk aku. Nah, di bagian bawah di sini ada network device. Nah, network device itu di sini ada router, switch, hub, wireless device, security, dan WAN. Terus di sini ada end device, komponen, connection, initialization, dan multi-cell connection. Terus di sini ada beberapa tools, dan di bagian sini itu ada pengujian. Biasanya teman-teman kalau misalkan, nah, saya tampilannya kan seperti ini nih teman-teman. Terus gimana Kak tahu pengujiannya? Nah, ini kan ada panah nih. Teman-teman klik aja nanti muncul apa namanya? Nanti status pengujiannya kayak gitu. Nah, kita akan buat rancangan sederhana. Nah, kita sediain dulu routernya. Terserah ya teman-teman mau pakai yang kayak gimana. Nah, kemudian kita siapin switch. Bisa entah pilih. Switch. Nah, kemudian PC-nya. Sini aku pakai 2 buah PC. Udah pakai 2 buah PC. Nah, kemudian kita harus mengkoneksikan antara router ke switch dan switch ke masing-masing PC. Kita menggunakan connection. Nah, di sini kita pakai yang copper strap and throw. Nah, dari router ini aku pilih ya Giga Ethernet 000 ke switch Ethernet 1. Banyak ya ternyata. Terus kita sambungin lagi dari switch 2 ke Ethernet 0. Kemudian dari switch 3 ke Ethernet 0. Nah, teman-teman, kan bisa dilihat ini udah hijau. Tapi di sini masih merah. Nah, kita buat konfigurasinya dulu di router dengan diklik routernya. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini ya. Tuh, silahkan diklik config CLI. Nah, klik CLI. Nah, kemudian di sini teman-teman akan membuat codingannya. Kan kita pakai yang Ethernet 0 ya. Nah, biar enak teman-teman ketika buka router itu di config. Nah, ini kan ada dua koneksi ini. Tadi kan kita pakai yang Giganet Ethernet 000. Nah, ini port statusnya kita onin. Kan? Kemudian kita ke CLI, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul codingannya seperti ini. Kita coding nih teman-teman. Kalau misal udah shoot, kita exit dulu biar kita pastiin kita ada di mana. Nah, caranya codingannya adalah untuk masuk ke koneksinya yang kita gunain, kita pakai interface gigabit Ethernet. Nah, ini sesuai yang kita pakai ya teman-teman jaringannya. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, ini teman-teman, di sini adalah IP address yang kita gunain. Terus yang
belakang ini sesuai dengan kelas dari IP yang teman-teman gunain. Terus kita enter, terus kita no shoot down. Oke, dan kita exit. Kita udah memasukkan IP-nya ke Ethernet. Kemudian kita konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, misalnya kita kasih nama gedung. Nah, ini kita konfigurasi DHCP untuk gedung 1 ya kan. Kita enter. Terus masukkan IP-nya. Nah, setelah selesai kita default routernya. Kita atur default routernya. Dan kita exit lagi. Dan kita masuk ke IP DHCP exclude address-nya. Kita atur IP DHCP exclude address-nya. Nah, setelah itu kita end. Kita tutup. Nah, setelah selesai di X, teman-teman. Nah, di sini udah berwarna hijau semua ya, teman-teman. Karena routernya tadi kan yang warnanya merah, sekarang jadi hijau karena sudah kita atur IP-nya. Nah, di switch ini kita nggak ada pengaturan ya, teman-teman. Bisa diklik teman-teman di sini. Di sini kita nggak ada pengaturan. Nah, kemudian di PC-nya kita ada pengaturan nih. Kita klik PC-nya. Nah, kemudian diatur. Kita atur di bagian desktop di bagian IP konfigurasi. Nah, tampilannya adalah IP-nya statik. Kalau statik ini teman-teman masukin IP sendiri. Nah, sedangkan kita tadi kan udah mengaturnya di router. Nah, sudah terhubung di router dan kita sudah mengatur DHCP-nya. Kita sekarang pindah dari statik ke DHCP. Jadi diklik bagian DHCP. Nah, nanti di sini nanti ada request DHCP-nya. Kalau misalkan sukses, di sini akan muncul DHCP sukses request successful. Nah, ini DHCP-nya diambil dari router yang tadi teman-teman udah setting atau coding tadi. Nah, jangan lupa yang PC satunya juga sama. Kita atur DHCP-nya, IP DHCP-nya. Sukses kita tutup. Nah, kemudian setelah ini selesai, nah, kita juga biasanya menggunakan access point. Access point, jangan lupa ya access point. Nah, access point itu ada di network device bagian wireless device. Nah, di sini ada yang namanya access point. Kita misalkan pasang access point-nya. Nah, access point ini biasa kita gunakan untuk menghubungkan laptop ya, teman-teman. Nah, pasti kita ada laptop, kita pasang laptop ya kan. Nah, kemudian kita hubungkan antara switch dengan access point-nya. Jadi yang menghubungkan laptop ini ke komputer dan router itu melalui access point dan switch. Kita pakai kabel yang sama, koneksi yang sama. Teman-teman ingat ya, di sini harus hijau semua. Berarti itu sudah terkoneksi. Kalau belum hijau nanti biasanya belum terkoneksi, teman-teman. Di access point ini untuk sementara teman-teman sih belum ada ini ya penyetingan. Nah, di bagian laptop teman-teman, silahkan teman-teman klik
kemudian di bagian laptop ini teman-teman harus perhatiin, ketika teman-teman udah ngeklik pengaturan laptop, jangan lupa LAN-nya ini diganti dengan wireless. Wifi ya, dengan wirelessnya. Nah, dengan cara teman-teman harus nge-off-in dulu laptopnya. Yang di bagian sini nih, bagian depan sini, itu ada yang warna kuning-kuning gitu kalau teman-teman perhatiin lagi. Nah, di bagian sini nih, kan aku zoom nih, bagian ujung ini dekat screen itu ada tombol power. Nah, itu kita klik untuk mematikannya. Nah, kemudian kita lepas LAN-nya ini bagian yang gede ini nih bagiannya sini. Bagian ini kita copot, terus kita letakkan di bagian kiri. Nah, di sini kan akan kosong nih. Nah, kemudian kita ganti dengan head wireless yang sudah disediakan di bagian bawah ini, kita tarik dan kita pasang. Nah, sebelum kita mengubah IP-nya, jangan lupa diaktifin lagi laptopnya. Dan kita ke desktop setelah kita ubah wireless LAN menjadi wireless tadi, terus kita nyalain lagi. Kita buka desktop, bagian IP konfigurasi. Nih, di sini udah DHCP ya, teman-teman. Nah, kita close. Nah, di sini laptopnya udah terhubung ke access point. Nah, teman-teman juga bisa melihat koneksinya dari sini, PC wireless. Nah, you have successful connect to the access point. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Jadi di sini sudah connect ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pengujiannya nih yang sering aku omongin. Pengen tahu nggak? Udah bisa bener nggak sih ini terkoneksi PC satu dengan PC yang lain gitu? Caranya mudah. Di bagian sini ada namanya gambar pesan gitu, kayak surat gitu, ada tambah posisi tertutup dan ada tombol plusnya. Silakan diklik, kemudian kirim dari PC pertama ke PC kedua. Nah, jika nanti sukses, dia akan muncul di bagian bawah. Tadi aku jelasin, di bagian bawah itu ada pengujian. Di bagian bawah sini, kan ada pengujian nih teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti akan terlihat statusnya sukses, seperti itu. Jadi dilihat dari source-nya dari asalnya dari PC kedua, destinasinya ke PC ketiga. Kan kita buat dari PC ketiga ke PC kedua. Nah, di sini muncul kan dari PC ketiga ke PC kedua. Mungkin sederhananya untuk materi perancangan menggunakan Cisco tuh seperti ini. Mungkin bisa teman-teman cari lagi referensi lebih banyak di YouTube. Mungkin lebih ada yang lebih banyak dan bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum. Ini masih sederhana karena nanti di responsi teman-teman harus mencoba berkreasi sebisa teman-teman. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.